Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali Bu Monik masih bisa bertemu dengan adik-adik semua. Walaupun kita hanya lewat video saja ya, tapi jangan sampai kita berkurang sukacita kita karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita. Sudah 1 tahun kita tidak bisa bersama-sama, namun sudah 1 tahun juga Tuhan Yesus memberkati kita, melindungi kita, menjagai kita. Kita tetap diberi sehat, kita tetap diberi kuat, dan semuanya karena Tuhan. Hari ini kita masuk di pelajaran yang ke-10 dengan judul Jumpa Tuhan Yesus. Suatu saat nanti kita semua akan berjumpa dengan Tuhan. Senang ya? Nah, untuk memulai kelas kita akan mengingat lagi lagu yang kita pelajari minggu yang lalu. Rumahku ada di dalam surga, kita akan nyanyikan bersama-sama. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Aku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang sungguh besar. Sampai pagi ini kami masih ada dalam penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama dalam kelas sekolah minggu dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami. Walaupun kami dari rumah masing-masing, namun Engkau pertemukan kami saat ini Tuhan. Biarlah pagi ini kami boleh belajar dengan baik dan mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mau belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan nyanyikan satu lagu, Ku Menang, Ku Menang. Coba nyanyi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama
kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang mau berkorban bagi kita sudah bangkit, hidup, naik, dan sudah mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Sekarang kita akan menyimak Alkitab kita. Silahkan buka Alkitabnya, disiapkan ya. Kita akan buka di 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. Yuk, simak bersama-sama ya. Bu Monik akan membantu membacakan dari sini. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah Allah, tapi banyak orang tidak percaya lalu menyalibkannya. Akhirnya Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Semua muridnya menjadi sedih. Tetapi, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan menjadi hidup kembali. 40 hari kemudian, Tuhan Yesus terbang naik ke surga. Sekarang di surga, Tuhan Yesus sedang sibuk bekerja untuk menyiapkan rumah untukmu anaknya. Sekarang, jika kita mendengar suara sangkakala dari surga, itu artinya Tuhan Yesus kembali ke bumi. Tuhan Yesus akan menjemput semua anaknya dan kita akan terbang bersama pergi ke surga. Ketika kita sampai di surga, kita akan punya rumah dan kita akan bersama Tuhan Yesus selamanya. Kita tadi sudah menyimak pembacaan Alkitab kita, juga tadi ada sekilas video singkat yang menjelaskan tentang apa yang akan terjadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini masih tulisan Rasul Paulus ya. Kita terus belajar tentang apa yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus bagi kita semua, bukan hanya pada jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu ya, tapi juga bagi kita yang hidup saat ini. Nah, mungkin adik-adik pernah melihat atau pernah mengalami sendiri kehilangan orang-orang yang dikasihi. Secara manusia kita sedih karena nggak bisa ketemu lagi ya. Kalau berpisah itu kan menyedihkan, apalagi berpisah untuk selamanya gitu ya. Monik pernah kehilangan adik meninggal karena kecelakaan, kemudian pernah juga merasakan kehilangan papi, ayah karena sakit, sudah melewati 3 tahun dan akhirnya dipanggil Tuhan juga. Sedih sekali ketika ditinggal, ketika papinya Bu Monik meninggal, ketika adiknya Bu Monik meninggal, Bu Monik nangis, sedih, memang sedih. Tetapi tidak terus sedih berkepanjangan ya, karena yakin bahwa baik adiknya Bu Monik maupun papinya Bu Monik sudah bersama-sama dengan Tuhan, sudah menikmati kebahagiaan kekal ya, sudah nggak merasakan sakit lagi, sudah nggak merasakan sedih lagi ya, sudah ada bersama-sama dengan Tuhan, sudah menikmati perjumpaan kekal dan nggak akan pisah-pisah lagi dengan Tuhan Yesus. Senang ya. Nah, suatu saat nanti kita juga akan mengalami hal yang sama. Tapi selama kita hidup di dunia, ketika ada banyak orang yang ada di sekitar kita meninggal, sedih, kita mengalami sedih, tetapi yang perlu kita yakini yaitu bahwa ketika kita percaya orang yang meninggal itu sudah percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa
dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sudah menikmati sukacita kekal. Nah, kalau di ayat ini juga dilihat ya, pada akhir zaman nanti, kita yang masih hidup, misalnya tidak meninggal, pada akhir zaman nanti ada penghulu malaikat yang akan datang dengan sangkakalanya. Dan pastikan nama kita ada, supaya kita bisa masuk ke dalam surga dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tahu bahwa syaratnya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita sudah yakin suatu saat nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menikmati kebahagiaan kekal di surga. Yalah, kita semua tetap belajar ya. Kalau ada orang yang meninggal, apa yang kita lakukan? Kita juga perlu bersikap baik. Ya, bersikap baik ketika ada orang di sekitar kita atau keluarga kita yang meninggal. Pasti orang-orang yang dekat itu sedih, kehilangan, nangis. Nah, gimana sikap kita menghibur? Sikap kita turut menghibur adalah dengan tidak gojekan ya, tidak bercanda sendiri gitu ya. Tapi bagaimana menolong, oh dia sedang nangis butuh minum nih, aku ambilkan air. Oh, apa yang bisa aku bantu menolong membersihkan rumah karena pasti akan ada banyak tamu yang datang. Bagian dari menghibur. Dan tidak sopan ya kalau kita malah ketawa-ketawa sendiri ataupun ngajak orang lain bercanda, teman kita bercanda ketika yang di situ sedang sedih, sedang nangis gitu ya. Kehilangan itu sedih ya, kehilangan itu sedih. Dan kita harus bersikap dengan baik. Kalau tidak bisa melakukan banyak hal, dengan duduk diam, tenang, itu sudah menghiburkan. Ya, itu sudah sangat menghibur. Itu yang dinasihatkan Rasul Paulus di ayat yang ke-18 ya. Kalau kita baca ulang ini ya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bisa juga dengan mengatakan, aku tahu kamu sedih, tapi satu hal yang pasti, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita pasti menikmati kebahagiaan kekal. Itu kata-kata yang sederhana tapi bisa menolong menghibur ya. Hanya dengan datang, diam, duduk bersama-sama, itu sudah dari bagian menghiburkan ya, menghibur dan menguatkan. Senang orang yang ditinggal pergi itu senang ketika ada orang yang datang. Itu sudah bagian penghiburan. Menjadi bagian sukacita, dia bisa tersenyum. Dia bisa mungkin dia bisa mengingat kembali kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Itu bagian yang menghiburkan. Jadi kita belajar ya, walaupun kita masih anak-anak, kita semua masih anak-anak, kita belajar untuk menghibur orang lain ya. Menghibur orang lain sedang bersedih. Kita yakin suatu saat nanti ketika kita meninggal, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau ternyata sampai akhir zaman kita belum meninggal, akan ada sangkakala yang berbunyi dan pastikan nama kita ada. Agar kita yakin kita pasti akan masuk surga, dan kita juga yakin saat ini kita belajar akan berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika kita hidup di dunia, hidup sesuai dengan firman Tuhan karena kita percaya Tuhan. Itu pelajaran hari ini ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita akan nyanyikan satu lagu dari nyanyian pujian nomor 341 ya. Kita akan menyanyikan satu bait saja, judulnya Waktu Bunyi Sangkakala. Kita tadi sudah belajar ketika akhir zaman akan ada sangkakala yang berbunyi dan akan dipanggil satu-satu. Apakah namanya ada? Kita yakini dan kita akan nyanyikan bersama. Bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu dunia berakhir dan kiamat tiba, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi
panggilku ada. Hari ini kita akan belajar menghafalkan ayat. Ya, tugas kita yang pertama ya, menghafalkan ayat. Mulai dari kelas asuhan dulu ya. Oke. Kelas asuhan ayat hafalannya adalah Aku akan datang kembali, dari Yohanes 14 ayat 3b. Aku akan datang kembali, Yohanes 14 ayat 3b. Kemudian lanjut ke kelas Indria. Ayat hafalan untuk kelas Indria adalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17b. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17b. Ayat hafalan untuk kelas pertama adalah Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b. Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b. Itu ayat hafalannya ya, untuk meyakini bahwa suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, jangan lupa yang kedua, kerjakan lembar pelajarannya ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa terus membaca Alkitab setiap hari di rumah bersama-sama dengan keluarga. Dan yang terakhir yang penting, jaga kesehatan. Nah, jaga diri supaya tetap sehat dan jaga diri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M ya. Kita sudah hafal semuanya. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Kita akan akhiri kelas kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami belajar bahwa suatu saat nanti kami akan berjumpa dengan Engkau. Kami akan menikmati surga yang kekal bersama-sama dengan Engkau penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan saat ini kami belajar bahwa kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan terlebih ketika ada kedukaan kami belajar untuk bersikap baik dan menghiburkan orang yang sedang bersedih supaya kami bisa menjadi bagian berkat dan sukacita bagi orang yang sedang berduka. Terima kasih Tuhan, Engkau menjagai kami, memberi kami kesehatan, memberkati juga orang tua kami dengan kesehatan, supaya mereka tetap bisa bekerja dengan baik dan segala kebutuhan kami tercukupkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih semuanya, kita akan berjumpa minggu depan di pelajaran yang ke-11. Dadah!